Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan kami kelompok 1 dari kelas 4 ya. Oke, di Cirebon. Perkenalkan, nama saya Dia Amalia Solihah. Saya Atika, nama saya Rinawati. Kali ini kami akan melakukan observasi di TPS Kereta Api Indonesia Persero Nasional Cirebon untuk memenuhi tugas mata kuliah Audit Manajemen. Langsung aja simak videonya. Yuk. Kami dari mahasiswa Universitas Kota yang Jati mau memperkenalkan diri. Saya Atika, saya Dea. Kami mohon izin untuk melakukan observasi ke unit program yang kami ambil, yaitu tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya kami izin melakukan wawancara. Untuk yang pertama, bisa ya Mbak Dea ya? Yang pertama tuh bagaimana cara penyampaian materi selama pelatihan yang diberikan oleh perusahaan? Kalau materi perusahaan ya, sebenarnya jelaskan dulu untuk kereta api itu setiap pekerja itu memiliki tupoksi yang berbeda-beda. Kita ada 18 unit dan untuk unit operasional itu kita memiliki unit sarana, unit prasarana ada 2, unit jalan raya jembatan, dan unit sinyal telekomunikasi dan listrik. Dan untuk operasionalnya ada unit operasi. Nah, dari ketiga unit ini mereka harus memiliki kualifikasi dan keahlian berbeda. Misalnya dari sarana, dari tim sarana kan dia perawatan kereta, perawatan gerbong, sama perawatan lokomotif. Jadi orang-orang yang berada di unit ini mereka harus ahli pertama bidang elektronika, terutama kelistrikan, bidang permesinan, sama bidang otomotif, mekanikal otomotif, sama mekanikal otomotif. Untuk jalan jembatan mereka harus bisa pengukuran lengkung, pengukuran aspat, pengukuran lebar sepur, pengukuran lebar rel, dan pokoknya dia di perhitungannya harus matang. Teman-teman sinyal telekomunikasi listrik mereka harus ahli dalam teknik elektronika, kelistrikan harus kuat, sama telekomunikasi. Kalau teman-teman operasi ini mereka hanya mengoperasikan lebih ke kayak masinis, dia juga masih di operasional. Jadi teman-teman yang harus bisa di semua bidang atau kode-kode yang ada di kereta api. Nah, saya ambil contoh untuk pekerja kita, salah satunya yang paling umum kita ketahui, saya kasih contoh ya, ini contoh. Yang pertama itu masinis. Seorang pekerja untuk menjadi masinis itu, pertama kan dia melamar dulu ke kereta api. Nah, untuk loker kereta api itu hanya tersedia di website rekrutmen KAI. Di luar itu nggak ada, karena hampir banyak untuk tahun ini aja beberapa masuk itu penipuan mengatasnamakan rekrutmen kereta api. Rekrutmen kereta api hanya bisa diakses via lowongannya di rekrutmen kereta api websitenya. Nah, misal ada seorang ini melamar mau jadi masinis. Nah, masinis itu ada perbedaannya, pendidikannya minimal apa, nilainya berapa, jurusannya apa, itu pasti ada di lowongannya, itu pasti tersurat. Nah, misal seorang ini lulus, terima misal dari semua tes yang kita adakan untuk penerimaan pekerja. Nah, ketika dia lulus itu tidak langsung membawa kereta, enggak. Pertama, dia itu harus lolos
sertifikasi dasar dulu, TEKDAS namanya, teknik dasar. Bagaimana cara teknik dasar kita menjadi seorang masinis. Itu pendidikannya 6 bulan di Balai Asa Yogyakarta, di Balai Asa dan Balai Pendidikan di Dharma Persatya di Yogyakarta. Nah setelah 6 bulan, misal dia lulus nih untuk jadi TEKDAS, nanti ada lagi ikut teknik awal ke awal sarana kereta api, adanya nanti di Bandung, Balai Pelatihan Teknis Kereta Api di Bandung, itu juga 6 bulan. Nah, ketika semua sudah diikuti dan wajib lulus. Kalau tidak lulus, maka digagalkan biasanya. Kalau nggak dipindah tugaskan ke unit lain. Nah, ketika dia lulus, tidak langsung juga masuk ke log. Ada tes lagi untuk orang-orang yang masuk lokomotif itu orang-orang yang bersertifikat O2 namanya. Nah itu juga harus diikuti. Kalau lulus, nah dia ini tadinya kan calon masinis menjadi asisten masinis. Nah kalau ke asisten masinis itu syaratnya mereka harus lulus semua diklat yang mereka ikuti, yang dari awal saya jelaskan tadi harus lulus. Ketika lulus, dia ini harus mengikuti sertifikasi Dirjen Perkeretaapian. Nah itu adanya di bawah Kementerian Perhubungan, istilahnya SIM seseorang untuk menjadi pegawai kereta api. Nah ketika sertifikasinya lulus, baru dia akan dinaikkan menjadi tadinya calon masinis menjadi asisten masinis. Nah jadi asisten masinis itu belum sepenuhnya memegang kereta, dia hanya mengikuti masinis yang bawa. Dia biasanya di sampingnya sebut terus belajar menjadi masinis lah istilahnya. Nah itu juga nanti ada diklat lagi yang mereka harus ikuti. Nah sertifikasi tadi itu, sertifikasi desain kereta api itu per 5 tahun itu harus diperbarui. Kayak masa SIM kan 5 tahun harus diperbarui, itu harus diperbarui. Tes lagi, dia akan tes lagi. Nah biasanya pada asisten masinis, untuk menjadi seorang masinis muda itu, pemasinis pratama itu harus minimal 22.000 jam. 22.000 jam terbang lah kalau mungkin di ini ya. Jam jalannya itu harus 22.000 jam jalan. Kalau semuanya sudah terpenuhi, terus diklat juga lulus, sertifikasi untuk menjadi masinis pratama juga lulus di Dirjen, baru dia menjadi masinis pratama. Dia bawa kereta, nanti ada pendampingnya asisten masinis. Nah seperti itu. Jadi kita semua itu salah satunya di masinis ya. Beda lagi nanti orang-orang teman-teman sarana perawatan kereta gerbong, tetap dia juga harus ikut sertifikasi Dirjen Perkeretaapian. Tapi sebelum ikut sertifikasi Dirjen Perkeretaapian itu harus ada diklat yang mereka ikuti. Harus diikuti dari awal masuk baru calon sampai misal calon perawatan DC kereta di DC UPT kereta gerbong Cirebon. Nah itu juga harus mengikuti sertifikasi tadi. Semua teman-teman operasi 4 unit tadi itu harus melewati sertifikasi Dirjen Perkeretaapian. Itu semata-mata karena kereta api itu menjual keselamatan. Kereta api itu menjual keselamatan. Dan kecepatan kereta kita itu tercepat di Asia Tenggara. Kita itu sudah 120 km untuk lintas Cirebon Cikampek, paling tinggi itu Cirebon Krupuk sama Cirebon Brebes. Itu kecepatannya sudah untuk kereta Argo itu Argo Anggrek, yang paling besar Anggrek itu kecepatannya sudah sampai 120. Nah, tadi kalau untuk pelatihan sebelum masuk pun pekerja kita itu wajib mengikuti pelatihan sesuai dengan
sesuai dengan penempatan kerja unitnya. Kita juga nggak sembarangan masukin, misal orang ini biarpun dia sudah keterima tapi tidak lulus dalam tiga tadi, karena tiga kan 6 bulan, biasanya per pertemuan itu, misal dalam mungkin biasa aplikasi atau SKS, dalam satu SKS selesai nih, pasti ada tes, dan kalau gagal pasti diulangi 2 kali, pasti berarti kan dia tidak bisa mengikuti pembelajaran yang sudah diikuti. Biasanya harus dilanjutkan seperti itu kalau pendidikan kita, karena kita kereta api itu menjual keselamatan, memindahkan orang dari tujuan A ke tujuan B, maunya kan dengan selamat, cepat, tepat, seperti itu. Itu Pak, kalau pertanyaannya kan pasti kalau misalkan di kereta api kan tadi kan pasti mempunyai standar kerja tuh ya Pak, untuk para karyawannya gitu kan, tadi dari mulai pelatihan gitu kan kayak. Nah, apakah sudah tercapai Pak standar kerja itu ketika ngelakuin pelatihan itu tuh Pak? Ya tadi pengukurannya tadi setiap ada SKS, saya artikan SKS ya, kalau kita bilang namanya. Kalau biar teman-teman bisa nangkap, setiap pelatihan, setiap mata pelajaran itu pasti akan diteskan, dan nilainya itu minimal 7,00. Nilai minimal yang harus dia capai itu 7,00 tiap mata pelajaran. Ketika sudah tidak bisa mencapai itu 3 kali berturut-turut, berarti orang ini memang tidak bisa di unit itu, tidak bisa menyesuaikan, pasti bakal dipindah unit. Kalau enggak, kalau dia masih calon tidak bisa dilanjut untuk menjadi kereta api, karena kita ada masa coba 3 bulan dulu, dan masa 3 bulan itu harus tes tadi harus lulus, teknik dasar itu harus lulus. Misalnya dasarnya aja nggak bisa, gimana selanjutnya gitu loh, seperti itu. Dan itu itu tidak hanya materi ya, itu tidak hanya teori, pasti langsung praktek. Misal kereta pasti kita ada simulasi keretanya, simulasi jalan kereta. Kalau untuk teman-teman perawatan jalan rel, ya pasti lengkung itu berapa sih normalnya, hitungannya. Biasanya itu kita mengacu ke diameter, hitung, semua dihitung. Kalau kereta itu kan segini ya, dia nggak bisa belok-belok aslinya. Jadi kalau mau belok itu relnya harus, lengkungannya itu harus sesuai perhitungan. Kalau enggak, pernah kejadian kita yang di Borobudur itu kan anjlok, bahkan sampai ada spare part yang loncat ke sawah kena petani yang kabelnya patah. Itu karena apa? Karena perhitungannya nggak bagus, Itu yang kita hindari, semua kita hindari. Itu kalau patokannya udah standar enggak, ya kita ada perhitungan nilainya. Kalau mereka tidak bisa mengikuti, sudah pasti nggak bakal masuk. Nanti ya Pak, untuk biaya diklat atau pelatihan yang diikuti oleh pekerja itu ditanggung pribadi atau ditanggung perusahaan? Tanggung perusahaan, semua ditanggung perusahaan. Kecuali kalau dia mau ada diklat atau bahkan diklat yang kita kirim teman-teman kayak ke Jepang, ke luar negeri itu ditanggung perusahaan. Karena itu kan kembali feedback untuk perusahaan. Semua. Bahkan kalau untuk diklat kita punya balai pelatihan tuh, balai pelatihan itu ada mesnya itu standarisasi untuk istirahat kita itu minimal bintang 3. Standarisasi istirahat kita, tempat penginapan untuk teman-teman pekerja itu. Tadi semuanya ditanggung, dari makan sampai baju pun nanti di sana di laundry di tempat kita itu. Jadi pekerja hanya pagi, biasanya ada bimsu. Kita biasa bimsunya itu dari TNI. Jadi kalau itu di sana semi militer. Pagi jam 4 bangun, senam, sholat, mandi, apel. Setelah apel baru masuk ke latihannya dari jam 8 sampai jam 4. Seperti itu. Kalau misalnya selama mengajukan pelatihan berlangsung tuh, kalau misalnya pekerjanya tidak mengikuti pelatihan itu ada konsekuensinya atau langsung digugurkan? Langsung digugurkan.
langsung libur. Karena pernah saya ada juga yang sakit tidak bisa mengikuti dia secara fisik ya, tidak bisa mengikuti karena sebelum ikut itu juga kita ada tes fisik dulu, lari berapa putaran di balai pelatihan itu ada misalnya nggak sanggup lari baru 2 putaran sudah ngos-ngosan. Tadi itu kan kendalanya dia di medikal, di kesehatannya dia sudah nggak bisa mengikuti, pasti akan langsung digugurkan, bisa digugurkan. Karena kan kita menjual keselamatan, jadi tidak bisa main-main sama nggak apa-apa lah, masukin aja. Kalau di prasarannya aja kita tidak bagus, orang-orang yang merawat prasarana dan sarana saja tidak bagus, saya yakin perjalanan terganggu. Ada aja yang anjlokkan lah, rem patah nanti, remnya nggak berfungsi, pasti ada seperti itu. Kita menghindari hal-hal seperti itu. Untuk selanjutnya Pak, apakah ada hasil dari pelatihan dan pengembangan SDM terhadap profesionalisme karyawan saat bekerja? Hasilnya? Iya. Sebenarnya sih kalau hasil Bapak bisa lihat sendiri, tetapi seperti apa? Hasil kita itu bukan kita itu untuk hasilnya tadi dari pendidikan tadi, kenapa harus ada nilai 7, harus kesehatannya harus bagus. Untuk masinis saja level kesehatan itu setara TNI Polri. Karena apa? Karena dia fokus. Bawakannya itu harus fokus. Melihat sedikit dengan kecepatan seperti itu, apalagi dengan kehidupan kita sendiri, efeknya bisa ke dia sendiri, juga orang lain, gitu loh. Nah, imbasnya itu kayak kejadian yang nabrak tahun 2017 atau 2018 ya, yang nabrak truk kontainer, masinisnya meninggal. Seberapapun kita menjaga keamanan kita, itu kan dari pihak eksternal yang nggak menjaga keamanan. Mereka kan protes itu. Tragedi kita berdua yang nabrak, katanya kebakar, airnya kebakar, itu kan eksternal. Nah, kalau Mama minta apa sih yang sudah dicapai? Ya pencapaian kita sampai saat ini bagaimana menurut Bapak di kereta api? Kalau mau tanya deh orang tua lah 2010 ke bawah, kereta api kayak gimana sih? Tanya aja, dosen aja tanya. Kereta api kayak gimana? Asolan masuk, terus juga kereta itu sampai di bawah-bawah itu, bahkan ada yang naik di atap gerbong, sampai di lokomotif itu mereka masuk ke kabin masinis tuh. Dengan transformasi yang seperti itu bukan gampangnya langsung bagus, enggak. Kita perang dulu, dilempari di stasiun nama teman-teman itu kan. Sama perubahan itu ya, kalau melihatnya, kalau tahap dari kita sendiri, dari kita sendiri, kita itu untuk goalnya itu kan tentang keselamatan kereta api. Nah, selama ini kan kereta api sudah hampir nggak ada tabrakan kereta, nggak ada. Kalau nempel sering, nempel itu kita nabrak, itu juga masuknya ya buat kesalahan kita, kayak terobos lampu merah, terobos palang, itu kan sering kejadian. Bahkan beberapa ada yang merekam CCTV kan, ya kemarin terakhir yang di Medan Angkot. Itu kan karena bukan dari kita. Kedisiplinannya itu kedisiplinan dari stakeholder yang ada di lintasan kereta api. Tapi kalau pandangannya apa sih lihat hasil dari pengembangan itu, Bapak bisa lihat sendiri kereta api kita seperti apa gitu. Karena dari kita itu dari awal aja sudah pengetatan dari rekrutmen, dari pelatihan juga. Ketika seorang pekerja tidak bisa mengikuti kerja yang baik, apalagi itu hanya teknik dasarnya nggak bisa mengikuti, udah kita nggak bisa lanjut seperti itu. Dari pelatihan itu apakah ada keterlibatan dari pihak atasan Pak? Pasti, atasan pasti. Misalnya saya punya nih ada calon pekerja nih 3 orang.
buat dinasan dulu, kan dipilih dinasan dia instruksi berapa tiba-tiba harus ikut 3 bulan atau 6 bulan di luar, otomatis kita harus atasan mengatur dinasan lagi, terus mengatur dinasan plus nanti ketika sudah ikut diklat biasanya ada evaluasi, forum evaluasi yang bikin dari MT itu manajerial training yang diadakannya di LASMI sana di Bandung. Nah, itu pusatnya di situ. Nanti dari MT itu ngirim ke SDM daerah. Ini kalau masih ke KUPD-nya, kepala unitnya yang bersangkutan ini setelah mengikuti diklat itu apa sih perubahannya yang didapat? Secara teknis, secara kepribadian, secara kedisiplinan ada nggak perubahan seperti itu? Pasti kalau ini kan pasti ada. Evaluasi ada, semua ada. Selama pelatihan, selama diklat atau masa percobaan, pekerja itu mengalami kecelakaan selama kerja, itu yang bersangkutan bagaimana terhadap? Nah, kecelakaannya di mana dulu? Kecelakaan di luar kerja, apa di dalam kerja? Karena kalau di dalam pelatihan itu kita juga kalau dari teori safety kita itu harus selamat sendiri dulu, paham nggak? Sebelum kita nyelamatin orang, kita itu harus selamat dulu. Jadi kereta api itu membacking dulu pekerjaannya supaya selamat. Pertama apa sih? Ya, kita sediakan APD, sepatu safety, rompi keselamatan, helm. Terus kalau ada hal-hal yang unsafe condition itu kondisi yang tidak safety. Nah, bagaimana sih cara kondisi safety ketika berjalan di rel? Contohnya PPJ itu teman-teman kita yang pasti kalian pernah lihat ya, yang jalan kaki dia bawa kunci Inggris. Jadi dia jalan nih ngecek rel, ngecek rel dari stasiun ke stasiun. Nah, dia akan ngecek ada jalan patah atau baru penampaknya kendor, itu dia pasti akan cek akan jalan. Nah, ketika hujan, potensi petir itu ada kita triknya bagaimana tidak si petir ini tidak nyamber. Karena posisi kita kadang di sawah tuh, tetap ada sawah kan paling bahaya, paling tinggi di tanah lapang. Sesuatu yang paling tinggi itu pasti akan kena petir duluan. Nah, itu ada teknisnya. Ya harus berjalan di tengah rel. Kenapa? Karena rel itu ada magnet. Nah, listrik ketemu magnet itu pasti gak bakal nyamber. Terus jalannya itu harus sesuai dan kita harus berlawanan dengan arah kereta. Contohnya seperti itu. Oh, kereta ini dari sana, ya kita harus dari sini. Jadi kelihatan ada kereta, pinggir dulu. Seperti itu. Jadi kalau untuk kecelakaannya, saya rasa untuk di lingkungan pelatihannya nggak bakal ada. Karena yang pertama, selama pelatihan itu tidak boleh keluar dari lingkungan diklat. Tempat tidur di situ, makan tersedia di situ. Nanti kecuali Sabtu Minggu ya, Sabtu Minggu dia boleh balik, boleh pulang atau misal posisi di Bandung nih, Sabtu Minggu kan off, libur, mungkin dia bisa jalan-jalan. Nah, mungkin itu ada potensi kecelakaan lalu lintas mungkin. Nah, kalau kecelakaan mungkin kita lihat dari segi ini dulu, kecelakaannya karena apa? Kalaupun misal kecelakaannya nggak terlalu berat nih, bisa istirahat 2 minggu atau 1 bulan, bisa kerja, bisa. Jadi ya nanti dibalikin dulu pas pemulihan, nanti ketika ada pengadaan diklat yang sama dia diberangkatkan lagi. Seperti itu. Pertanyaan terakhir ini ya, Mbak. Kan kalau setelah pelatihan itu kan perusahaan itu kan melakukan pengembangan dari SDM gitu kan. Yang dilakukan PT KAI ini pengembangan SDM itu bagaimana? Pengembangan apa dulu? Pengembangan dari segi kompetensi dan lain-lainnya. Mungkin maksudnya pengembangan karir ya? Iya, bisa jadi. Kalau pengembangan itu di kereta api, ini aja orang kerja itu nyari apa? Iya, karir. Iya. Dari uang kan? Iya. Iya kan, dari uang. Saya
paling gak setuju kalau saya interview orang, kamu kerjanya apa? Ibadah. Gak mungkin. Gak mungkin. Dia kalau kerja pasti nyari uang. Ibadah ya pasti tetap ibadah. Jangan ngomong ibadah kalau 50 itu belum ini gitu loh. Nah, pasti kan konotasinya ke materi ya. Saya konotasi ke materi. Jadi diklat itu juga mempengaruhi ketika ada pelowongan jabatan. Misalnya ada supervisor kosong. Nah, untuk menjadi supervisor itu harus mengikuti beberapa diklat. Kalau diklat ya, harus mengikuti beberapa diklat. Diklat A, B, C, D, F, misalnya sudah terpenuhi semua nih. Udah bisa, berarti orang ini bisa jadi di diklat. Dan diklatnya itu juga menilai ya nilai tadi, evaluasi tadi juga seperti itu. Kalau pengembangan pasti ada, pengembangan karir pasti ada. Semua kita kan di sini terendah kan SLTA ya, SLTA ada S1, ada D3, ada S2. Tapi semuanya kalau misal ada S1 dibanding dengan SLTA, tapi kinerjanya bagus SLTA. Saya sebagai atasan nih, lalu siapa? SLTA, iya. Karena kita di sini fair. Misalnya orang ada S2 tapi nggak cakap, bisa bekerja cuma stagnan di situ, nggak ada perkembangan. Yang penting yang SLTA dong, ya sudah perkembangannya lebih bagus, lebih baik, seperti itu. Kalau pengembangan kan pasti ada, tapi menyesuaikan tadi, yaitu bisa mengikuti perkembangan. Pertama kita kan kereta api itu pasti mengikuti perkembangan teknologi. Salah satunya apa? Tiket. Dulu itu tiket cuma yang bisa diakses di dompet. Sekarang kayak kita punya aplikasi sendiri kayak akses yang bisa booking, bisa beli kursi, bahkan bisa cancel, pindah jadwal, kayak akses bisa. Terus juga di kayak di apa ya, aplikasi-aplikasi lain ya, seperti kayak di apa namanya, kayak beli itu kan pasti ada. Lazada juga pasti ada. Ya pasti di Kompres itu pasti ada tiket kereta api. Semua pasti ada. Nah itu kita harus perubahan, dan kita pun sistematis sekarang. Kalau dulu bisa kepengurusan SDM pekerja nikah nih, mau daftarin istrinya biar tertanggung jadi tanggungan perusahaan. Dulu kan harus ke kantor SDM dulu, formatnya dulu sekarang enggak. Jadi setiap pekerja kita itu memiliki akun e-office masing-masing. Nah, di akun e-office itu ada informasi kepekerjaan, informasi SK terbaru. Maka kita bisa, jadi kalau mau penambahan data keluarga, jadikan akun aja, surat nikah, sampai data istrinya siapa, tanggal nikah berapa, tanggal nikahnya kapan. Nanti setelah diupload, SDM buka, ada laporan nih, atas nama si A, kalau nikah benar, dilihat juga sekarang sertifikat kalau benar, udah approve. Nanti kalau bisa approve, langsung ada datanya. Kan kalau masih hal, saya bawa berapa sih? Bagaimana yang dia di stasiun Ketanggungan, atau stasiun Sombong sana yang dekat Purwokerto, atau stasiun Pasir Bungur yang dekat Cikampek, motor aja udah 2 jam setengah ya ke sini. Iya kan? Maksudnya kita karena berhemat waktu juga, karyawan juga tidak terlalu banyak fokus untuk ngurus itu. Seperti itu sih. Jadi pertanyaannya? Mungkin cukup segitu Pak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya.